إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد فأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang ulun hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat serta taufik dan hidayah dapatlah kita bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah sudah 10 hari kita menjalani bulan yang mulia, bulan yang suci, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, disebutkan di dalam sebuah kitab qala al-Baghawi was-Sahih anna Ramadan ismun li syahrin minal Ramadhan. Disebutkan sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah satu nama dari bulan-bulan Hijriyah yang 12 bulan, yang mana asal katanya daripada Ramadhan atau timbangan Ramadan Yarmadu. Jadi sesungguhnya bulan suci Ramadan, bulan Ramadan itu salah satu di antara bulan Hijriyah, salah satu nama daripada bulan Hijriyah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Yang mana asal katanya daripada Ramadhan yang artinya membakar atau panas. Li'annal Araba lamma aradat an tadha'a asma asyhur wafaqa. Karena sesungguhnya orang-orang Arab itu manakala menghendaki meletakkan satu nama pada bulan-bulan, maka mereka mensesuai akan keadaan daripada bulan tersebut. Nah, jadi ini sudah kebiasaan dari orang-orang Arab. Nah, manakala
menamakan satu nama kepada bulan-bulan mereka, mereka mensesuai dengan keadaan pada bulan tersebut. Nah, kenapa dinengarani akan bulan Ramadan? Nah, karena kebiasaan sudah masuk bulan Ramadan itu musimnya panas, harinya panas, memberangat jadi orang kita juga. Apalagi di Arab situ. Jadi salah satunya yaitu adalah masuk bulan Ramadan itu biasanya panas. Nah, makanya dinamai dengan Ramdha'a atau Ramadan tadi. Nah, membakar atau panas. Dan selain itu pun juga nama-nama bulan selain bulan Ramadan itu menyesuai musim ketika itu. Namun kada salah itu seperti Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Namun kada salah itu artinya adalah musim semi. Musimnya tuh. Jadi mensesuai akan keadaan pada bulan tersebut. Dan disebutkan juga ini nama-nama bulan ini mulai zaman bahari sudah ngarannya ada. Ada yang mengatakan dari zaman Nabi Ibrahim alaihi salam itu sudah ada ngaran-ngaran bulan tersebut, atau bulan-bulan Hijriah itu sudah ada ngarannya. Sedangkan tahun itu hanya rahaja ketika hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya mula kita membaca akan sirah-sirah Nabi. Nabi itu lahir 12 Rabiul Awal tahun gajah ngarannya. Artinya bulannya sudah ada ngarannya, tahunnya belum ada lagi. Dingarani tahun gajah karena tahun itu pun juga menyesuai keadaan tahun itu. Yang mana di tahun itu tentara Abraha itu menyerang Ka'bah dengan tentara gajah. Nah, yang mana Allah musnahkan tentara tersebut. Nah, kejadian itu ada. Nah, itu sudah kebiasaan dari orang-orang Arab bahari. Tahun ini terjadi penyerangan Ka'bah tentara gajah. Nah, maka dingarani tahunnya tahun gajah. Jadi menyesuai akan apa yang terjadi di masa itu. Dan sedangkan Hijriah itu hanya rahaja. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, itu 1 Hijriah tuh sampai wahini 1444 Hijriah. Dan itu pun pada langsung ada juga 1 Hijriah. Nah, 1 Hijriah itu apa ditetapkan tahun Hijriah itu, nah itu ketika di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, itu hanya dingaranakan akan tahun Hijriah. Kenapa? Nah, karena di masa itu kerajaan atau bahasanya kekhalifahan Islam itu sudah genal, sudah luas kekhalifahan Islam. Nah, yang mana berkas-berkas ini ngalih mencari tahunnya kadede, tanggalnya ada bulan ini, tanggal ini, tahunnya kadede. Nah, bingung nih tahun berapa ini. Berkas-berkas kekhalifahan Islam sudah genal ketika masanya Sayyidina Umar itu. Nah, maka dari situlah ditetapkan akan 1 Hijriah ketika Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan itu pun juga terjadi perdebatan. Ada yang hendak 1 Hijriah itu ketika Nabi Muhammad lahir. Nah, sekalinya kada hendak. Kenapa kada hendak?
hanya ketika Nabi Muhammad hijrah aja. Kada hendak ketika Nabi Muhammad lahir, kada hendak sama dengan orang-orang Nasrani yang mana satu Masehi ini tuh yang 2023 nih. Nah itu adalah satunya kelahiran Nabi Isa atau Yesus itu. Nah, kan satu Masehi, nah itu kelahiran Yesus atau Nabi Isa. Kada hendak menyamai orang Nasrani. Nah, jadi ditetapkanlah Hijriyah, yaitu ketika Nabi Muhammad hijrah aja satunya itu. Nah, jadi ada perbedaan yang seperti itu. Nah, jadi ada bibit Masehi Hijriyah itu ketika Nabi Muhammad hijrah satu, sedangkan Masehi itu Nabi Isa atau Yesus itu lahir satu Masehi. Nah, sampai wah ini 2023. Nah itu perbedaannya. Nah ada lagi perbedaannya, yaitu tahun Hijriyah. Nah itu dinamai juga dengan kalender Qamariyah ngarannya. Nah, sedangkan Masehi nah itu disebut juga dengan kalender Syamsiyah. Nah perbedaannya, tahun Hijriyah atau kalender Qamariyah nah itu menghitungnya per bulan. Nah, jadi yang dipandang tuh perputaran bulan terhadap bumi. Nah, jadi bulan itu berputar. Nah, apa yang diputarinya yaitu adalah bumi. Nah, sekali berulai itu pas sebulan tuh. Nah, sekali berulai ke tempat asalnya nah itu pas 1 bulan. Nah, makanya tanggalnya kita ini 29, 30. Mempasakan itu bang, mempasakan bulan. Makanya sebelum puasaan atau sebelum hari raya kita melihati dahulu bulan. Masuk kada sudah nih ke tempat asalnya kada ini sudah berbulan. Pas kada sudah seulayan bulan itu tadi. Nah kayak itu munnya kalender Qamariyah atau Hijriyah. Sedangkan Masehi nah itu kalendernya ngarannya kalender Syamsiyah. Nah apa bedanya? Ini yang dipandang bumi memutari matahari pulang, yang mana itu 1 tahun memutarinya. Munnya bulan memutari bumi 1 bulan, munnya bumi memutari matahari 1 tahun. Nah makanya harinya pun berbeda. Kalender biasa itu 365 hari. Sedangkan kalender Hijriyah itu 355 hari. Jauh bedanya. Kenapa? Yang dipandang Masehi ini tuh bumi ini berputar terhadap matahari itu berapa? Ke tempat asalnya itu pas 1 tahun. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, matahari dan bulan, siang dan malam, kullun fi falakin yasbahun. Tiap-tiap itu beredar di tempatnya masing-masing. Nah, jadi beulai sesuai tempatnya masing-masing. Bumi itu beulai, bulan itu beulai, matahari pun sebenarnya beulai juga. Beulai terhadap galaksi kita. Ada pulang karena galaksi di langit nih tuh. Nah, jadi bertaan beulai di atas langit nih tuh. Nah, jadi itu di antara perbedaannya antara Masehi lawan Hijriyah itu. Nah, jadi bahwasanya bulan Ramadan itu adalah satu nama yang diambil dari kata Ramadha yang artinya membakar atau panas. Nah, waqila summiya bidzalika li'annahu yarmadul dzunuba ayyuharrikuha. Nah, disebutkan oleh para ulama dinamakan akan Ramadan itu karena bahwasanya Ramadan itu membakar akan dosa-dosa kita, menghanguskan akan kesalahan-kesalahan kita. Nah, jadi secara zahirnya
Ramadan itu adalah bulan yang panas. Biasanya musimnya itu memberangan. Nah itu secara zahirnya. Sedangkan secara batinnya, secara hakikatnya jar para ulama bahwasanya Ramadan itu adalah sebuah nama bulan yang mana di situ dibakar akan dosa-dosa kita, dihapuskan akan kesalahan-kesalahan kita. Nah, jadi sesuai dengan ngarannya itu membakar, apa yang dibakarnya yaitu dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita itu secara hakikatnya, secara batinnya itu. Nah, dalilnya mana? Yaitu sesuai dengan sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jar Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa dengan syarat dua syaratnya. Yang pertama, beriman terhadap Allah, artinya orangnya beragama Islam. Nah, jadi berpuasa ini itu wajib hanya kepada orang Islam. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, wajib atas kalian berpuasa. Nah, jadi orang yang Islam ini wajib berpuasa. Sedangkan orang kada Islam kada wajib berpuasa. Artinya apa? Orang kita, orang Islam kada berpuasa, berdosa. Dan sedangkan orang yang kada Islam, kada berpuasa, kada berdosa ya. Nah, jadi orang yang di luar Islam, orang kafir, kada wajib ini menggawi kewajiban-kewajiban. Kada sembahyang, kada berdosa. Kada berpuasa, kada berdosa. Kada berzakat, kada berdosa. Kada berhaji, kada berdosa. Orang kafir itu. Nah, cuman apa? Cumannya diisi dosa penggenalnya. Napa? Yaitu dosa kada manuhannakan Allah. Dosa apa? Dosa mensekutukan Allah. Dosa apa? Dosa kada masuk Islam. Nah, yang mana dengan dosa itu masuk neraka selama-lamanya. Nah, sedangkan kita orang Islam, kita ini macam-macam dosa ngarannya. Ada dosa kada sembahyang, ada dosa kada berpuasa, ada dosa kada berzakat, ada dosa ini itu, macam-macam dosanya. Nah, cuman apa? Kita mau masuk surga. Nah, kita mau masuk surga, kita mau diampuni oleh Allah. Nah, itu bedanya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Allah itu tidak mengampuni dosa mensekutukan Allah. Kada Islam orangnya, kada Allah ampuni. Selain itu Allah mau aja mengampuni. Nah, jadi kita kada terkena dosa yang penggenalnya itu, yaitu dosa kada Islam tadi. Ini itu satu-satunya dosa yang kada mau Allah ampuni, yang kayak apa aja orangnya. Sedangkan kita yang macam-macam dosanya, yang kayak apa macam-macam ngarannya, nah itu Allah mau aja mengampuni. Nah, jadi orang yang berpuasa, orang sembahyang itu orang Islam aja yang wajib. Orang yang kada Islam, nah itu kada wajib inya berpuasa, sembahyang kada wajib. Cuman tadi dengan satu-satunya dosa itu dia masuk ke dalam api neraka selama-lamanya. Nah, makanya artinya seseorang itu artinya masuk Islam, nah maka dia suci sesuci-sucinya, bersih. Nah, orang yang dari Islam nih masuk Islam suci orangnya. Kenapa? Dosanya aja sudah kadede. Nah, ini begawi macam ini itu, ada sembahyang, ada berpuasa, ada berdosa. Makanya suci sebersih-bersihnya orang yang hanya masuk Islam itu. Nah, jadi beruntung benar orang yang hanya masuk Islamnya, yang bebenaran hanya masuk Islam. Nah, lain orang yang murtad tuh lain pulang kisahnya. Ini orang yang
bebenaran hanya masuk Islam itu bersih sebersih-bersihnya orangnya. Makanya dosa ini kan ada juga ini manggawi kan berdosa. Dosanya sebutingnya aja tadi. Dosa mensekutukan Allah, kada beriman kepada Allah. Nah, jadi jar Nabi barang siapa yang berpuasa dengan syarat yang pertama dahulu beriman orangnya. Wahtisaban yang kedua yaitu adalah ikhlas murni karena Allah. Murni mengharap ridha, murni mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini berpuasa bukan karena terpaksa. Ini berpuasa bukan karena supan. Supan jadi kampung ini kada berpuasa disambet orang. Atau supan lawan siapa misalnya kada berpuasa. Nah, itu orang yang kada ikhlas berpuasa. Atau apa lagi dipaksa oleh kuitan misalnya berpuasa, apalagi dipaksa oleh laki, dipaksa oleh bini berpuasa, lalu berpuasa bukan karena Allah. Nah, maka kada dapat keutamaan ini. Ujian Nabi barang siapa yang berpuasa syaratnya beriman yang pertama, yang kedua ikhlas karena Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Nah, jadi diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu artinya. Nah, jadi orang yang berpuasa di siang hari itu mendapat ampunan dari Allah. Wa man qama ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan lagi jar Nabi barang siapa yang dia beribadah di bulan Ramadan dengan syarat beriman dan ikhlas karena Allah, diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Nah, jadi ada dua keutamaan di bulan Ramadan, yaitu berpuasa lawan beribadah di bulan Ramadan. Nah, itu sama-sama mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mun kita nih seharianan berpuasa dapat ampunan Allah. Habis itu malam pulang kita beribadah malam hari, sembahyang tarawih, sembahyang witir, umpat tadarus juga dapat ampunan Allah. Nah, ini belum lagi yang bertahajud nih. Ini orang yang biasa aja. Nah, tarawih, witir, tadarus, bulik ke rumah guring, dapat juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi yang bertahajud itu jelas saya lebih lagi orangnya. Nah, jadi siang malam punya kita isi dengan beribadah, dengan berpuasa, itu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu luar biasa benar. Di bulan Ramadan ini 30 hari adalah hari-hari yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ujar Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ujar Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ayat tersebut menyuruh kepada kita, ujar Allah taala, capati raih ampunan Allah. Capati cari ampunan Allah. Nah, kayak apa kita mencari ampunan Allah itu? Disuruh bercepat mencari ampunan Allah. Nah, dia disebutkan oleh para ulama, mencari ampunan Allah itu dengan kita mengerja amalan-amalan yang mengandung ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dengan kita mengerja amalan-amalan yang mengandung ampunan Allah, artinya kita bersegera menuju ampunan Allah.
Dan ayat itu pun juga menjelaskan kepada kita bahwasanya munnya ada dua amalan. Ada amalan yang mengandung ampunan Allah, lawan yang kada. Nah, maka yang diambil itu amalan yang mengandung ampunan Allah. Nah, itu yang kita cari artinya. Nah, makanya bulan Ramadan yang mana di dalamnya tiap-tiap hari di bulan Ramadan itu mengandung ampunan Allah. Jadi wajar lebih utama bulan Ramadan dibanding bulan yang lain. Kita banyak bersembahyang, banyak mengaji, banyak bersedekah, banyak menggawi kebaikan. Itu pun sebenarnya sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan Allah. Mun yang mengandung ampunan Allah, nah itu dihimati artinya. Bersegera kepada Allah menuju ampunan Allah. Artinya dihimati, yang mengandung ampunan Allah itu dihimati. Nah, makanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang lebih utama dibanding bulan-bulan yang selain bulan Ramadan. Nah, jadi ketemu itu artinya titik terangnya tuh. Ramadan adalah bulan yang membakar, menghanguskan dosa-dosa kita. Yang mana itu disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwasanya napa yang mengandung ampunan Allah, nah itu kita berhimat di situ. Disuruh berhimat di situ. Nah, makanya orang-orang yang berpuasa ini macam-macam tingkatannya. Yang paling tinggi yaitu adalah puasa khawas bil khawas namanya. Yang mana orang yang berpuasa, orang yang masuk bulan Ramadan, mereka fokus sebertaan hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, disebutkan di dalam kitab itu, inya 11 bulan berusaha, 11 bulan mencari duit. Masuk bulan Ramadan, dilepasnya bertaan dunia. Artinya apa? Kada ke pasar lagi, kada berusaha lagi. Nah, ini orang yang tingkatannya berpuasa yang paling tinggi. Di bulan Ramadan, orang yang paling tinggi ini yang kayak itu tadi. 11 bulan mencari berusaha. Masuk bulan Ramadan, nah itunya fokus beribadah. Duit ada aja, jadi beri makan bini anak nyamannya julung duit. Cuman sebulanan parai, ada lalu berusaha. Nah, ini tingkatan orang yang berpuasa khawas bil khawas paling tinggi. Ayahnya bukan wali, jangan menggawi. Munnya kita orang awam, nah itu kebalikannya. Mun orang khawas bil khawas, sanang ini masuk bulan Ramadan kawa fokus beribadah. Nah, ini saatnya dah aku fokus beribadah. Munnya kita orang awam masuk bulan Ramadan itu sanang bener. Nampak nyaman dagang is jadi muka rumah. Nampak ayo lakas dagangan. Banyak duit, rezeki lancar aja di bulan Ramadan. Ini orang kita orang awam masuk bulan Ramadan, orang awam sanang. Sanang kenapa? Sanang berusaha mencari duit. Tagencang duitnya, tagencang macam-macam artinya ini orang kita orang awam lain punya orang yang khawas bil khawas masuk bulan Ramadan itu fokus hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu orang yang bulan Ramadan adalah bulan ampunan Allah. Sesuai dengan ngarannya aja sudah ampunan Allah, membakar menghapus akan kesalahan dosa-dosa kita. Yang mana kita disuruh, artinya munnya ada amalan yang mengandung ampunan Allah, kita disuruh bersegera, kita disuruh artinya berhimat di situ. Nah, jadi memang ada amalan-amalan itu yang mengandung ampunan Allah. Banyak amalan yang mengandung ampunan Allah, kan hanya berpuasa aja. Di antaranya yaitu kita berwirid sembahyang, itu mengandung ampunan Allah juga sebenarnya. Ujar Nabi SAW, barang siapa yang berzikir Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali, lalu ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat khatayahu wa in kana mithla zabadil bahri. Diampuni baginya dosa jar Nabi walaupun seperti buih di lautan. Nah ini sabda Nabi. Siapa wani mendustakan enggak dedenya? Jar Nabi diampuni dosanya seperti buih di lautan. Jadi orang yang berpuasa, orang yang berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, setelah sembahyang lalu ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diampuni dosanya walau seperti buih di lautan jar Nabi. Nah, cuman ujar guru, pasan guru Jarzidin, manakala ada amalan dari Nabi atau napa ada susuruhan Nabi, Jarzidin jangan kita mengurangi, jangan kita menambahi Jarzidin. Jadi mengajar Nabi 3-3 baca 3-3, jangan dilebihi. Model hendak nantinya 35 lah baca, nyaman jar berbanyak pahalanya kan kayak itu. Hendak mendapat keutamaan dulu baca-baca nih itu disuruh Nabi baca saya itu aja udah. Punya 3-3 baca 3-3 aja Nabi. Jangan dilebihi. Mun dilebihi mau kada dapat keutamaannya. Lebih daripada 3-3 membaca. Nah, atau lagi yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini mohon maaf tulisannya lakal hamdu aja. Dalam hadis itu kada tahu hadis lain. Hadis apa kurang membaca hadis mungkin kita. Nah, cuman yang di dalam Riyadhus Shalihin itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kada ada bertambah yuhyi wa yumit. Yuhyi wa yumit itu ketika yang 10 itu baca yang imbas yang subuh atau maghrib la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah itu yang yuhyi wa yumit bertambah. Munnya yang berzikir imbas berzikir nih itu lakal hamdu aja tulisannya. Nah, cuman mohon maaf lah kalau di hadis lain ada ada tahu Pak. Cuman di hadis Riyadhus Shalihin nih itu lakal hamdu aja tulisannya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi Nabi jangan menambahi, kita jangan menambahi juga bisa-bisa artinya. Seperti apa lagi contohnya yang guru sakumpul itu nampak Allahumma ajirni minan nar. Jadi jangan musti nantinya samantang sekolah pesantren Allahumma ajirna minan nar baca. Jadi sidin Allahumma ajirni minan nar. Nabi baca kayak itu aja kita baca. Jangan yang musti tadi hendak kisah yang hendak jema nih. Allahumma ajirna minan nar baca. Jadi mun Nabi melajari kayak itu bang sudah. Jangan dilelebihi, jangan dikurangi artinya. Ini itu salah satu di antara amalan yang mengandung ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir ada kisah nih. Hukiya majusian ra'a ibnahu fi Ramadan ya'kulu fis-suq wa darabahu wa qala lima lam tahfaz hurmatal muslimina fi Ramadan. Ada kisah disebutkan seorang majusi. Nah, majusi ini lain agama Islam artinya beragama majusi. Yang mana majusi ini adalah orang-orang yang menyembah api. Orang-orang yang menyembah api artinya. Nah, jadi hati-hati kita hendak umpatan orang model berkeliling di api. Kayak orang bakimah, kayak orang yang berapi unggun. Nih itu model kayak orang-orang yang menyembah api atau agama majusi artinya. Nah, jadi jangan hendak model yang mengulilingi api unggun. Habis itu napa berjepayan tangan, beulai yang kayak
Majusi itu memutari api unggun itu. Jadi ada api unggun itu di pucuk-pucuk di pinggir jangan mampas bulat supaya bagus nih. Nah, itu seperti orang-orang Majusi itu hati-hati. Nah, orang-orang yang menyembah api itu kayak itu ritualnya. Nah, jadi ada di zaman bahar itu orang-orang Majusi, salah seorang Majusi yang menyembah api ini, yang mana dia melihat anaknya di bulan Ramadan belum makan di pasar. Jadi di pasar belum makan yang anak, berarti anaknya Majusi juga orangnya di Islam. Nah lalu datanglah Kuitan tadi mendatangi anaknya, datang langsung menampilin ke anaknya itu, ditampar anaknya. Lalu jar Kuitan, wahai anakku, kenapa kamu kada menjaga kehormatan orang-orang muslimin di bulan Ramadan ini? Orang berpuasaan, kenapa kamu belum makan di pasar ini? Hormati orang-orang Islam itu yang berpuasa maras. Nah, jadi disariki oleh si Kuitan tersebut. Pamata Majusi ara'ahu alimun fil manam ala sariratil izzah fil jannah faqala alasta majusian. Nah lalu singkat cerita, si Majusi tadi meninggal dunia, mati. Lalu ada seorang alim tamimpi akan seorang Majusi tadi, yang mana orang alim tadi melihat orang yang tadi Islam tadi masuk ke dalam surga, bahkan duduk di singgasana yang mulia, singgasana yang besar. Nah lalu orang alim ini bertanya, alasta majusian, bukankah engkau orang Majusi? Ikan tadi Islam, lalu kenapa ikan masuk surga? Maka tahta ikan genal luar biasa bagus. Nah, ikan masuk surga. Nah, lalu ujar si Majusi tadi berkata, bala walakin sami'tu waqtal maut nidaan min fauqi ya malaikati la tatrukuhu majusian fa akrimuhu bil Islam bi hurmatihi li Ramadan. Inggih, ulun memang orangnya kan di Islam. Nah tetapi ketika aku sakaratul maut, aku mendengar suara tadi berpandir. Maka suara itu berucap, wahai malaikatku, jangan biarkan dia mati dalam keadaan Majusi. Muliakan dia dengan Islam. Kenapa? Dengan sebab dia menghormati akan bulan Ramadan. Nah, jadi ada suara berbunyi yang mana suara itu berkata, wahai malaikatku, jangan biarkan ini mati Majusi, muliakan nama Islam. Artinya apa? Lajeri dulu bersyahadat. Nah, jadi malaikat maut dulu disuruh, artinya suruhnya bersyahadat dulu. Nah, jadi malaikat maut mensyahadati itu orangnya itu. Kenapa? Dengan sebab dia menghormati bulan Ramadan artinya. Nah, jadi ini orang tadi Islam menghormati bulan Ramadan, menghormati orang kita muslimin, dimuliakan Allah dengan Islam. Allah muliakan dia dengan Islam, lalu dia masuk surga. Ini orang yang tadi Islam. Nah apalagi orang kita Islam artinya, yang mana kita hormati benar bulan Ramadan ini. Kayak apa kita menghormatinya? Kita beribadah di bulan Ramadan, kita berpuasa di bulan Ramadan, itu lebih lagi kita menghormati. Maka itu menghormati artinya. Nah, jadi mudah-mudahan kita sebenarnya masuk surga artinya. Nah, ini orang yang kan Islam saja masuk surga, apalagi orang yang Islam kayak kita ini, yang menghormati bujur-bujur menghormati bulan Ramadan artinya. Berpuasa iya, beribadah iya, bersedekah iya, dan lain sebagainya di bulan Ramadan juga. Nah itulah yang dapat sampaikan. Nah, jadi kesimpulannya bahwasanya Ramadan itu asal katanya daripada ramdha'a yang artinya panas atau membakar. Yang mana ujar para ulama, membakar akan dosa, menghanguskan akan kesalahan-kesalahan kita.
yang mana itu disabdakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana itu pun Allah memerintahkan di dalam Al-Quran, manakala ada amalan yang mengandung ampunan Allah itu lebih diutamakan dibanding amalan yang tidak mengandung ampunan Allah. Disuruh bersegera mencari ampunan Allah, artinya apa? Amalan yang mengandung ampunan Allah. Makanya bulan Ramadan ini bulan yang lebih utama dibanding bulan-bulan selain bulan Ramadan. Ini itu pang sudah bulan suci Ramadan. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama untuk sendiri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Allahumma hadina siratal mustaqim bisirin nabi wa bil sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa du'a yusma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.